Ada saatnya umat manusia dihadapkan pada cuaca pasca bencana dan perang global yang perlahan menghancurkan peradaban, dan teknologi muncul yang digunakan orang untuk tidak menyimpan hari esok yang tidak pasti, tapi untuk kembali ke kenangan yang cerah dan emosi kemarin. Nick Bannister pergi bekerja di mana dia bertemu dengan asistennya, Emily Sander yang dijuluki Watt, yang memberitahunya bahwa sesama prajurit sedang menunggunya. Pria itu kehilangan kedua kakinya dalam perang global baru-baru ini dan datang ke Nick untuk memanfaatkan teknologinya yang memungkinkan dia untuk kembali ke masa lalu yang cerah, yang tersisa hanya dalam ingatannya. Lagi pula, hanya sedikit orang yang memimpikan masa depan sekarang karena kota-kota telah dipenuhi oleh air dan perang telah melanda dunia. Tangki awalnya adalah alat untuk interogasi, namun berubah jadi sarana untuk mendatangkan momen-momen terbaik dalam hidup. Nick membenamkan pria itu di saat dia sedang sehat dan bermain bersama anjingnya dengan ceria di halaman rumah ayahnya. Ketika dia datang ke sensus, pria itu mencoba membayar apa yang salah dengan zat sintesis baru baca. Tetapi Nick memberikan layanan gratis pada rekan kerjanya karena pendirian mereka sukses. Siapa yang tidak ingin mengunjungi masa lalu dan melihat orang-orang yang tersayang dan dekat mereka dihidupkan kembali dan momen terbaik dalam hidup? Tapi ada yang menyalahgunakan ingatan tersebut. Salah satu orang tersebut adalah Elsa yang datang hampir setiap hari untuk menghilangkan malam cinta dengan kekasih. Tapi suatu hari seorang wanita datang ke tempat itu yang kehilangan kuncinya dalam perjalanan pulang. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebaik mungkin dan langsung menarik perhatian Nick. Lalu wanita itu tenggelam dalam ingatannya dalam mesin tersebut dan Nick melihat hari-hari yang dijalani oleh pelanggannya. Bangun pagi, sarapan, dan kuncinya bisa dimasukkan ke dalam tasnya. Dia mengemudi untuk bekerja dan ke klub dan menjatuhkan kunci di bawah meja rias. Watts ingin menghentikan kenangan wanita tersebut, tapi untuk beberapa alasan Nick memintanya untuk terus dilanjutkan. Dia melihat seorang wanita menangis sebelum naik ke atas panggung, tapi mengangkat dirinya dan pergi ke mikrofon. Dia mendengarkan terpesona dengan suara wanita tersebut. Lalu di sini dia mematikan alatnya. Setelah wanita itu pergi, Watts menemukan anting-anting May yang terlupakan dan memberinya kepada Nick saat matahari terbit. Sementara itu, di luar, Miami berubah jadi kota hantu karena dibanjiri oleh air dan panas sekali ketika siang harinya, bahwa orang-orang mulai hidup di malam hari. Pertemuan di perbatasan sudah lama berakhir, tapi basing masih mendidih di dalam kota, dan kerusuhan semakin sering terjadi. Dan jaksa sering meminta bantuan Nick karena teknologi ajaib yang dimilikinya dapat digunakan untuk mengintip ke saat-saat kejahatan terjadi. Klien hari ini adalah seorang Taipan, dituduh menyalakan api di salah satu gedung, dan pengacara mencari larangan sesi kapasitas. Kejaksaan tak bisa berbuat apa-apa karena hal tersebut. Meskipun kota ini terperosok dalam masalah, pembunuhan dan korupsi selama perang masih sering terjadi. Dan Taipan seperti itu membeli tanah kering untuk kepentingan dirinya sendiri, dan para pemukim harus bertahan hidup sebaik mungkin. Hari akan tiba ketika laut akan mengambil alih semuanya, tapi untuk saat ini kota yang banjir masih bisa dijadikan rumah. Nick datang ke sebuah klub untuk menemui pelanggannya yang meninggalkan anting-anting di tempat pekerjaannya dan bertanya mengapa dia menangis sebelum pertunjukan di kenangan kemarin. Wanita itu mengaku bahwa dia selalu gugup sebelum dia naik ke atas panggung dan menawarkan untuk mengantarnya keluar. Singkat cerita, May dan juga Nick memiliki hubungan yang sangat dekat dan lalu berkembang, tapi suatu hari wanita itu menghilang tanpa jejak. Nick yang merasa kehilangan menggunakan alatnya tersebut untuk mengetahui di mana keberadaan si May dan terus-menerus menggunakan alat tersebut untuk menggali ingatannya agar dia mengetahui keberadaan May. Rekannya mencoba membuat pria itu kembali ke hidupnya untuk melupakan si May dan move on. Mengingat bisnis mereka sekarang mulai retak karena teknologi yang baru muncul. Klien pergi, bahkan Elsa telah menghilang di suatu tempat untuk tidak datang lagi ke sini selama berminggu-minggu lamanya. Mengingat Elsa sebenarnya sudah menjadi langganan tetap di tempat Nick bekerja. Tapi dia menghabiskan setiap hari di tangki untuk mengingat May karena masih belum move on walaupun dia berusaha mencoba untuk melupakannya. Tapi dia tidak keluar dari pikiran Nick sama sekali. Suatu hari, Nick mengingat berbagi dengan Hughes kenangan mengerikan tentang orang-orang yang sekarat dalam gelombang ombak. Dan dia bersimpati untuk memahaminya. Di sini ingatan itu ada di pikiran si Nick. Nah, dia berkeliling di tempat di mana dia mungkin tahu semua tentang May. Suatu maksudnya.
tapi dia mendapati kesan bahwa wanita itu seperti tidak pernah ada. Dan semakin banyak kebenaran yang dia pelajari tentang kekasihnya itu, semakin dia ragu bahwa dia pernah mengenalnya sama sekali. Dia kembali lagi ke alat yang dia buat tersebut untuk kembali ke kenangan dia ketika bersama si Mei. Dan di sini kita bisa melihat ada memar di lengan si Mei tadi. Dan di sini terlihat banget kemesraan antara Nick dan juga Mei di ingatan masa lalunya tentang percakapan mereka tentang perang dan juga parit. Dan baru sekarang tahu apa itu arti dari kebahagiaan sejati. Jadi emang kenangannya indah banget ya. Nah, suatu hari dia terbangun dari penyelamannya dan ketukan bertubi-tubi seseorang muncul dari arah pintu. Tapi di saat dia keluar dari taki dan membuka pintu, tapi nggak ada seorang pun di pintu depan. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berkilau di bawah air dan mengambil anting Mei. Ternyata itu adalah anting Mei yang harusnya dipakai Mei. Wah, tidak percaya bahwa wanita itu kehilangan perhiasannya. Hari ini rupanya sudah lama tergeletak di bawah pintu. Dan sekarang mereka harus sibuk karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan karena mereka telah dipanggil untuk menginterogasi sebuah dealer bernama Holtz yang bekerja untuk Joey, pemasok terbesar BACA, penjahat tenggelam di dalam tangki untuk mengingat masa lalu kelamnya dan menemukan dirinya di sebuah ballroom. Dan terlihat di bagian tengah ada seorang ketua dari atasannya duduk di sebuah kursi, Meteosa dari Orleans Saint Joey. Tiba-tiba suara familiar terdengar dan Nick melihat Mei. Ternyata Mei ada di ingatan si lelaki tersebut. Dia bernyanyi untuk Joey dan dia memperhatikan wanita itu. Peristiwa itu terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu. Dan terlepas dari semua kebingungan ini, Nick meminta untuk melanjutkan kenangan Mei. Berikutnya, dia diperkenalkan kepada Joey dan dia menawarkan kepada seorang yang bernama Baka. Mungkin menolak untuk membuat Hall akhirnya marah. Tapi Joey menawarkan untuk meminta maaf kepada wanita itu. Dan bawaan Joe mengarahkan pistol ke arahnya. Inti dari kenangan ini adalah kenangan tentang para penjahat, namun di sini terlihat bahwa ada Mei di dalam kenangan tersebut. Salah satu petugas polisi kehilangan kesabaran dan mendorong Nick untuk menjauh agar dia tidak mengganggu proses penyelidikan dan menanyakan pertanyaan utama kepada Holtz. Namun tiba-tiba otak bandit itu jadi mati mendadak dan petugas bertanya kepada Nick untuk mengembalikan pikiran penjahat tersebut. Nick kembali meminta untuk melihat keberadaan Mei di ingatan tersebut dan sebuah adegan muncul di mana gadis itu mengingatkannya pada apa dia dulu, miskin tapi bersih dan teliti. Tapi dia akhirnya mencoba obat-obatan tersebut dan kehilangan dirinya sendiri dikarenakan terlalu sering menghirupnya. Holtz tidak punya waktu untuk mendengarkan curhatan hatinya karena Joey menunggunya dengan sebuah barang. Tapi itu bukan berangkas karena Mei telah merampoknya. Dan ternyata hal terakhir yang dilihat Holtz sebelum dia meninggal adalah ingatan bahwa dia melihat Mei dan memukulnya di atas kepala. Watts heran apakah Nick tidak tahu bahwa kekasihnya menggunakan zat tersebut. Tetapi Nick tidak pernah memperhatikan tentang hal tersebut. Nah, sekarang dia tahu di mana untuk menemukan Mei. Tapi Nick pergi ke New Orleans karena tersiksa oleh pikirannya itu. Bahkan dia seperti tidak pernah mengenal wanita yang dia cintai sama sekali. Nick mendatangi kediaman Joey, tapi dia tidak disambut dengan baik dan tidak dipercayai karena dia berbau militer yang tercium dari jarak 1 mil. Dan Joey pernah menjadi orang yang dibiarkan mati di air pasang oleh anggota militer. Memberi perintah untuk menenggelamkan Nick di tangki ikan, sampai dia memberitahunya alasan sebenarnya dari kunjungannya. Nick mengakui bahwa dia mencari Mei, tapi ini menyebabkan pedagang tertawa. Apakah itu semua karena wanita ini? Dia tahu apa yang dia ambil darinya, zat dan uang, tapi apa yang diinginkan dengan Nick? Percakapan dengan bandit itu mungkin berakhir buruk, kalau saja rekan Watt tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkan Nick. Penembak jitu tingkat pertama, dia dengan cepat melumpuhkan petarung-petarungnya si Joey, menembak akuarium favorit mafia tersebut sampai pecah. Dalam prosesnya Nick berjuang dengan senjata pistolnya menembaki para bandit tersebut. Dan ternyata di sini Watt sudah menghabisi semua bandit yang ada di situ. Jadi bisa dibilang OP juga si Watt ini dalam menembakkan senjata. Joey yang terluka akhirnya dibunuh oleh Watt dan mereka akhirnya pergi dari tempat itu. Namun di sini Nick menderita karena pertanyaan dari si Joey tadi. Mengapa bisa datang kepadanya?
Dia ingat bercerita tentang sebuah piring di mana kenangan direkam dan dapat membagikan salah satunya ketika London banjir. Dia berenang ke Miami, tapi dia tidak punya tempat untuk tinggal. Jadi entah bagaimana tertidur di sebuah kapal. Seseorang melepaskan ikatannya dan wanita itu tersapu ke laut. Dia akan mati seandainya tidak menemukan gedung putih yang sepi tidak jauh dari daerah Florida Key. Jadi ini itu cuma ingatan absurd aja yang dimiliki oleh Nick ketika dia masuk ke mesinnya. Dan Nick memiliki ingatan tentang lagu yang dinyanyikan oleh kakeknya. Dan dia menyanyikannya untuk May. Nick terjun kembali ke dalam ingatannya lagi dan lagi untuk mencari tahu apa yang dicuri para penipu. Watt tidak bisa memahami obsesinya kepada si May tersebut. Apa yang dimiliki yang mungkin ditiru oleh si May. Hubungan Watt mengingat kunjungan terakhir May. Pada saat itu, wanita itu menawarkan alkoholnya karena dia ingin memperbaiki hubungan. Dia melihat bahwa dia tidak menyukai rekannya Nick dan dengan jujur mengakui bahwa dia kecanduan akan hal itu. Maksudnya tuh kayak kecanduan obat gitu ya, kayak zat-zat obat-obatan gitulah pokoknya. Nah, di sini apa si Watt ini curhat sama si May sebelum akhirnya dia menghilang, bahwa dia itu dulu kerja di sebuah militer walaupun akhirnya dia berhenti bekerja di situ karena ada beberapa alasan juga, dan dia di sini harus menafkahi putrinya. Dan berkat Nick akhirnya dia bisa bebas dari pikiran yang mengganggunya selama ini. Nah, ternyata di sini kita tahu bahwa selama ini si Watt itu kayak dimanfaatkan. Di sini di kenangan tersebut dia membobol berangkas menggunakan kode akses dari lagu kakek Nick. Dan wanita itu telah mempelajarinya dengan giat, sehingga dia mempersiapkan perampokan untuk waktu yang lama. Di sini Nick melihat melalui lemari arsip yang mereka simpan dan menemukan bahwa kenangan Elsa yang hilang. Akhirnya Nick pergi mencari wanita itu dan mengetahui dari temannya bahwa Elsa telah dibunuh dan bayi laki-lakinya hilang tanpa jejak. Teman berkepala merah yang mengambil bocah itu bersama si pembunuh. Nick semakin terganggu dengan pertanyaan itu. Siapa aku yang benar-benar tertipu oleh wanita yang seorang pecandu dan juga seorang pembunuh? Nick memeriksa semua petunjuk yang mungkin mengarah ke May, dan suatu hari dia diserang oleh orang yang tak dikenal. Setelah memukulnya, orang itu mengatakan bahwa Nick harus melupakan May seperti dia melupakan May, dan akhirnya meninggalkan Nick sendiri. Dengan teknologi tangki itu, Watt berhasil mengidentifikasi penyerang si Nick, yaitu adalah polisi korup dari rombongannya Joey. Di sini mereka pergi ke kantor kejaksaan, tapi dalam perjalanan mereka menyaksikan sebuah gangguan. Ternyata pejabat Taipan darat sudah mati dan orang-orang mengharapkan sebuah kelegaan bahwa semuanya berjalan ke istri orang kaya dan putranya, dan mereka tidak berniat mengubah sebuah kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Taipan. Ternyata bahwa Nick berkenalan dengan istri orang kaya dulu, mengingatnya pada beberapa petunjuk baru yang telah lama mengganggunya di alam bawah sadarnya. Ternyata pria dari ingatan Elsa tidak lain adalah Taipan itu sendiri, dan Watts menemukan data polisi bernama Stan yang bekerja untuk Taipan. Nick mengenalinya karena istri orang kaya itu, Tamara, pernah mendekati Nick juga di masa lampau, dan kemudian orang kaya itu berkata kata-kata yang sama kemudian diucapkan oleh Elsa. Ternyata bahwa orang kaya ingin menyingkirkan anak bajingan itu dan menyewa Stan untuk melakukannya. Tapi itu akan sangat sulit untuk dibuktikan. Namun di sini Nick bertekad untuk melakukannya. Nah, dia melakukan perjalanan untuk mengunjungi janda Taipan tersebut yang tinggal di komplek orang kaya di properti yang dilindungi oleh sebuah bendungan. Nick disambut oleh kepala pelayan dan tanpa membiarkan dia menjelaskan siapa dia, masuk ke dalamnya, memberinya topi dan juga jaket berwarna putih yang harus dipakai semua pria di rumah itu. Nick yang bingung masuk ke sebuah ruangan bergaya seperti toko tempat Tamara pernah bertemu tunangannya. Dia menyadari bahwa Demari telah kehilangan akal sehatnya dan segala sesuatu di sekitarnya dicurangi untuk kenyataannya. Namun dia mencoba untuk berbicara dengannya dan memintanya untuk memberitahunya di mana Stan berada. Lalu dia membuka cermin dan wanita itu melihat bayangannya sadar. Sejenak, dia tahu bahwa suaminya memerintahnya untuk membunuhnya dan mantan nyonya dan anak-anak karena dia tidak mau berbagi warisan. Pada saat ini, putra Tamara tiba dan Nick diusir. Dan dia menghindari kematian, hampir ditembak oleh kepala pelayan. Namun karena dia mantan militer, akhirnya Nick diampuni. Setelah mengingat referensi Tamara tentang manusia sampah, Nick pergi ke pabrik lama
di mana mereka tidak memiliki tempat dalam masyarakat berkumpul, melihat wanita yang mirip dengan Mei. Dan dia mengikutinya dan menemukan bahwa di situ dia sedang bersama si Stan. Namun ternyata itu hanyalah halusinasi dari si Nick. Di situ nggak pernah ada si Mei dan dia diejek malah sama si Stan. Di sini si Stan kabur keluar jendela dan Nick mengejarnya. Di sini sempat terjadi ada kejar mengejar antara Stan dan juga Nick. Akhirnya terjadi perkelahian sengit antara mereka yang terjadi di beberapa gedung yang sedang dibanjiri oleh air. Sampai mereka berakhir di ruang musik yang banjir, dan kemudian Stan bersama dengan piano jatuh melalui lubang di lantai tersebut dan tenggelam ke dasar lautan. Nick menyelam, mengejarnya dan membebaskannya dari jepitannya ke piano, tapi Stan memukulnya dan Nick akhirnya mulai tenggelam ke dasar laut. Sementara bandit itu mengapung ke atas. Nick melihat Mei dan segera mendengar suara itu. Dia memiliki kekuatan dan berenang kembali meraih Stan ke permukaan air. Di sini Nick membawa Stan ke tangki ingatannya, berniat untuk mencari tahu keseluruhan tentang kebenaran Mei. Dia melihat bagaimana Stan dan Mei bertemu di Miami. Disinilah kita tahu bahwa ternyata Mei dipekerjakan oleh Stan untuk menemukan atau mencuri kenangan Elsa. Mei bertemu dengan teman tentaranya yang terakhir dan dia curhat semua tentang yang dia ketahui tentang Nick ke si teman tentaranya itu. Dia bahkan menyulkan lagu dari kenangan kakeknya Nick. Ternyata wanita itu tahu dan memiliki segalanya dalam pikiran. Selama ini Nick hanya menjadi target, namun lama-kelamaan ternyata si Mei menaruh rasa kepada Nick yang membuat Stan akhirnya pusing mengetahui hal tersebut. Karena dia ternyata benar-benar tertarik kepada si Nick secara perasaan, dan saat itulah memar di lengannya muncul. Ternyata itu adalah pukulan dari si Stan. Setelah dia membawa kaset ingatan Elsa, Stan mengaku bahwa dia berniat menyingkirkan wanita itu dan putranya. Saat itulah Stan membunuh Elsa. Tapi Mei berhasil mencegat bocah dan menempatkannya di atas kapal dan menyelamatkan anak itu melarikan diri dari si pembunuh. Mei kemudian pergi ke rumah Nick, mengetuk pintu, namun di situ udah ada Stan yang menghalanginya dan berjanji akan membunuh Nick jika Mei tidak mau ikut bersamanya. Saat itulah mungkin si Mei menjatuhkan anting-anting berharap Nick akan menemukan anting tersebut. Di kilas balik Stan berikutnya mencoba untuk mendapatkan informasi dari Mei untuk mengaku di mana dia membawa anaknya dan tiba-tiba berbicara tentang rumah di tengah laut. Nick menyadari bahwa ini adalah pesan untuknya. Perlahan Nick melangkah ke dalam ilusi. Dan di sini mungkin menyatakan cinta kepadanya saat mencium Stan. Lalu setelah mendorong bandit itu menjauh, di sini terlihat bahwa Mei menelan segenggam zat dan melompat dari ketinggian bunuh diri. Nick yang marah berusaha membalaskan dendamnya kepada Stan dengan cara yang paling brutal, dengan menggoreng otaknya dengan kenangan paling buruknya. Nah, jadi kenangan paling buruk yang dialami Stan adalah ketika dia dibakar hidup-hidup atas perintah Joey. Nick pergi ke rumah Taipan. Dia menyadari siapa yang benar-benar membunuh Elsa. Jadi dia datang ke rumah orang kaya itu dan tidak mau membagi warisannya sehingga membunuh Elsa. Dan dialah yang menyewa Stan untuk melakukan hal tersebut. Dan Nick memiliki semua buktinya yang bisa diberikan ke kejaksaan. Dan di sini ternyata bahwa ini adalah keputusan sang kakak yang ingin menyingkirkan adiknya karena dia tidak mau membagi warisan. Di sini dia berusaha nyogok Nick, tapi Nick mengatakan bahwa adiknya masih hidup dan diusirkan ke tengah laut. Polisi sudah menemukannya di kabin di tengah lautan. Nah, mereka akan segera datang untuk si pembunuh. Pria itu mengeluarkan pistol karena merasa diancam oleh Nick dan tidak ragu untuk menembak Nick dan berusaha untuk membunuh diri sendiri karena depresi tadi. Namun dia tidak punya nyali untuk melakukan hal tersebut. Nick pergi ke tempat Watt bekerja sekarang yang sedang bekerja di rumah sakit dan mengaku sudah membunuh Stan. Dia menyerahkan catatan pembunuhan Elsa dan juga Mei ke si Watt dan minta diberikan ke kejaksaan. Dia menyesal telah melewatkan banyak hal baik karena terobsesi pada Mei, meminta Watt untuk menemukan putrinya dan hidup bersamanya. Berita kejahatan anak Taipan adalah tetes terakhir yang melimpahi cawan kesabaran orang-orang atau penduduk kota. Dan sekarang jalan-jalan udah mulai pecah, banyak kericuhan.
Tapi Nick menarik diri dari itu semua dan kembali ke dalam kenangan untuk kembali berulang lagi masuk ke dalam ingatan pertama kali dia bertemu dengan Mei. Karena itu memiliki rasa kebahagiaan sendiri ketika dia mengulang-ulang kenangan tersebut. Singkat cerita, di masa depan Watt yang tua sudah memiliki cucu dan cucunya sering datang menanyakan tentang kisah Nick, sang pemilik alat canggih tersebut. Ide film membuat kita berpikir bahwa orang sangat berbeda. Beberapa kesepakatan dengan hadiah buruk dan masa depan yang tidak pasti, dan mungkin tak berkutat pada kenangan. Sementara yang lain perlu terus-menerus melihat kembali ke masa lalu, seolah dia tidak berada di masa sekarang. Jadi bisa dibilang ini adalah kisah tentang orang yang gak bisa move on. Oke, segitu aja, semoga kalian terhibur.